ya Idul Qadir, perayaan Idul Qadir yang menurut mereka lebih agung daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dan saya merinding ketika mereka menyaksikan mereka merayakan Idul Qadir. Ngeri Bapak Ibu. Mereka mempertuhankan Ali, Fatimah, Zainab dan Hasan dan Husain. Nauzubillah. Isyarat Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah sepeninggal beliau. Ya. Ba'duma akhbaru. Ya. Ba'duma akhbara Rasulullah SAW bi annahu sayaqau isyaratan. Ya. Nabawiyah ila anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an sayali amrul ummati ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian dari berita Rasulullah SAW bahwasannya akan ada satu isyarat. Maksudnya akan ada satu peristiwa di mana isyarat Rasulullah ini akan terjadi, yaitu bahwasannya Abu Bakar radhiyallahu an As-Siddiq ini akan memimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Jadi sebetulnya ini merupakan isyarat kalau yang menjadi khalifah setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar, bukan Ali bin Abi Thalib sebagaimana klaim orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengklaim kalau khalifah setelah Rasulullah, al-khalifah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawafahullah Ali bin Abi Thalib. Itu klaim orang Syiah. Ya. Baik, pada hari ini kita kaji. Dari yang pertama, famin dalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam litilkal amrat, Litilkal mar'atil lati qala laha. Terkait dengan dalil ini adalah apa yang disampaikan Rasulullah SAW terkait dengan istrinya Siti Aisyah, di mana Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya, irji'i ilayya, kembalilah engkau kepadaku. Faqalat, maka berkatalah Siti Aisyah, ya, perempuan ini, istri Rasulullah ini, ara'aita in lam ajid, bagaimana pendapat wahai Rasulullah jika aku tidak mendapatkan sesuatu untuk dikembalikan pada engkau? Maksudnya ada satu peristiwa di mana jika itu terjadi, itu urusannya, kesimpulan dan keputusannya dikembalikan pada Rasulullah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, idza kana amru dunyakum fa antum a'lamu minni. Ya. Jika ada satu urusan dunia, perkara urusan dunia, lalu kalian ingin mencari ketahuan tentang hukumnya, kalian lebih tahu daripada aku, kata Rasulullah. Urusan teknologi, kalian lebih tahu. Urusan membuat pesawat, kalian tahu. Urusan membuat jaringan komunikasi, kalian lebih tahu, kata Rasulullah. Wa idza kana amru dinikum fa ilayya. Tapi jika itu urusan agama kalian, kembalikan kepada saya. Nah, itu kata-kata Rasulullah kepada para sahabat, juga kepada wanita yang satu ini. Arji'i ilayya, kembalikan itu kepadaku. Itu hak aku, kata Rasulullah, untuk memutuskan sesuatu terkait dengan agama. Ya. Ka'annahu tu'aridu bil mauti, seolah-olah Rasulullah SAW itu hendak menghadapi kematian. Seolah-olah orang tadi hendak menghadapi kematian. Ya, faqala, maka benar Rasulullah SAW bersabda kembali, jika wanita ini ternyata tidak mendapatkan apapun dari Rasulullah, khawatir ternyata Rasulullah sebelum meninggal, tapi permasalahan belum selesai, belum ada keputusannya. In lam tajidini, apabila engkau tidak bertemu dengan aku, engkau tidak mendapati ketetapan dariku, fa'ti Abu Bakrin, maka datangilah Abu Bakar. Ini hadis pertama yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, sebagaimana di dalam kitab Fathul Bari juz ke-13 halaman 7220, hadis nomor 7220. Juga Imam Muslim dalam juz ke-4 dalam Fadhailis Sahabah, dalam keutamaan sahabat, dan Imam Ahmad juz ke-4 halaman 82 dan 83, dan juga yang lainnya. Nah, banyak para ulama ahli hadis dan mentakhrijkan dalam kitab mereka bahwasannya ada beberapa isyarat dari Rasulullah. Salah satunya ini, isyarat kalau Abu Bakar harus menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Nah, ini yang kemudian diperjuangkan oleh Umar bin Khattab ketika Rasulullah akan dimakamkan. Ya, nanti kita bahas itu berapa. Kemudian wa qaulu sallallahu alaihi wasallam hina arada ay yaktuba lis-sadiqi kitaban bil khilafah fatarakahu li'ilmihi anna ashabihi la ya'diluna anhu li'ilmihim bisabiqatihi wa fadilatihi radhiyallahu anhu. Dan juga hadis Rasulullah SAW ketika ingin menetapkan sesuatu untuk Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau khawatir ada orang yang akan berambisi untuk menjadi khalifah setelah beliau. Nah, ini sudah jelas sekali oleh Imam Ibnu Katsir dinukilkan bahwa ini adalah isyarat memang Rasulullah sudah memberikan
pesan dan amanah kalau Abu Bakar harus jadi khalifah. Ya, makanya Ali tidak mau dibaiat jadi khalifah. Ini yang disembunyikan oleh orang Syiah. Sebetulnya Ali menolak. Bahkan ketika Utsman bin Affan wafat, itu Ali bin Abi Thalib menolak untuk jadi khalifah. Silakan buka dalam kitab yang disusun oleh orang Iran sendiri, Said Hasan Al-Husaini, dalam cerita Al-Akhbar Ahwal Hasan wal Husain, cerita tentang Hasan dan Husain yang tidak diceritakan oleh orang lain, ya, maksudnya yang tidak banyak dibahas. Itu dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib sempat menolak untuk menjadi khalifah ketika orang-orang Kufah ingin membayatnya, ketika orang-orang Madinah ingin membayatnya. Ya, sehingga Ali bin Abi Thalib menolaknya, ya, setelah wafatnya Utsman bin Affan. Jadi fakta kalau Ali bin Abi Thalib tidak berambisi, dan Ali bin Abi Thalib tetap mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, apa sunnah Rasulullah? Alaikum bisunnati, wajib kamu mengikuti sunnahku, wa sunnati khulafai rasyidin al-Madin, dan sunnahnya khulafai rasyidin al-Madin 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sendiri. Bagaimana kemudian apa yang dikatakan dalam hal ini terkait dengan isyarat Rasulullah, ketetapan Rasulullah tentang kehilafahan yang akan ditinggalkannya dengan sepengetahuan Rasulullah bahwa ada sahabat yang lebih layak untuk menjadi khalifah. Siti Aisyah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, Ya Aisyah, ad'ili abaka wa akhaka hatta aktuba kitaban fa inni akhafu ayatamanna mutamannin. Faqala qailun ana ahqqa biha fayaballah wal mu'minun illa Aba Bakrin. Al hadis sama kal. Ya, ini kita lihat hadis ini di dalam Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi sebagaimana di dalam kitab ini, tapi di dalam kitab ini hanya dituliskan sedikit saja. Ini lengkapnya hadis ini di dalam Sahih Muslim seperti ini. Nah, di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW memanggil Siti Aisyah kemudian berkata, Qala li Rasulullah SAW fi maradih. Berkata kepadaku Rasulullah SAW di hari di mana beliau sakit menjelang kematian beliau, menjelang wafatnya beliau. Ad'ili Aba Bakrin wa akhaki. Panggillah untukku Abu Bakar bapakmu, wa akhaki dan saudaramu Abdurrahman. Hatta aktuba kitaban, sehingga aku menetapkan satu ketetapan, memberikan satu ketetapan kepadamu. Fa inni akhafu, sesungguhnya aku khawatir, ayataman mutamannin, ada seseorang yang berambisi untuk menjadi khalifah sepeninggalku. Ini maksudnya. Saya kira sangat sederhana untuk mentakwilkan hadis ini, maksudnya tidak perlu ada khilafiyah. Wa yaqulu qailun, kemudian berkata seseorang yang berambisi untuk menjadi khalifah, ana aula, saya lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Nah, Rasulullah khawatir akan ada perselisihan di antara para sahabat bahwa saya yang harus jadi khalifah, saya yang harus khalifah. Nah, maka Rasulullah memerintahkan Siti Aisyah untuk memanggil Abu Bakar dan saudaranya Abdurrahman kalau tidak salah. Nah, wa yaballahu wal mu'minun, sehingga Allah enggan untuk menerimanya, orang-orang beriman pun enggan untuk menerimanya, illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Pasti Allah menerimanya, pasti orang beriman pun menerimanya. Nah, jadi sebetulnya ini sudah jelas. Rasulullah memberikan isyarat kalau yang menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah adalah Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, apalagi Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, di dalam kitab ini langsung diketikkan juga, ya, sebagaimana keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu an dan sebagaimana keluar biasaan Abu Bakar dalam beribadah pada Allah, dalam ketakwaannya pada Allah dan Rasul, itu lebih utama daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya, la'ilmihim bisabiqatihi wa fadilatihi radhiyallahu an, karena segeranya beliau dalam memenuhi panggilan Allah dan keutamaan beliau di sisi Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya aballahu wal mu'minun, maka Allah enggan dan orang-orang beriman illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Nah, kalimat ini yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir tidak lengkap, dan ini sumbernya dari Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, ya. Sahih Muslim barangkali bisa lihat dalam hadis yang di atas ini, ya, hadis yang nomor 11 kalau di dalam kitab ini, ya, atau di dalam aslinya nomor 2387. Nah, ada juga keutamaan-keutamaan lain terkait dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang dimana Rasulullah melebihkannya daripada sahabat yang lain. Nah, di atas perambola bisa melihat An Abdillah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntum muttakhidan min ummati ahadan khalilan." Andaikan aku berhak menjadikan seseorang dari umatku sebagai kekasihku, la takhadtu Abu Bakrin, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Bukan Umar, bukan Utsman, bukan pula Ali, tapi disebutkan Abu Bakar.